Lalu, bagaimana pendapatmu wahai Ibnul Khattab? Tanya Rasulullah kepada Umar. Rasulullah menanggapi apa yang dikatakan oleh Abu Bakar dengan menanyakan kepada Ibnu Khattab. Jadi Rasulullah itu ketika memberikan keputusan itu meminta dulu pendapat para sahabat juga, tidak melalui pendapat dia sendiri. Umar menjawab. Nah, ini jawaban Umar ya. Demi Allah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Menurutku, serahkan fulan kerabatnya kepadaku. Maksudnya itu seseorang yang bernama ini misalnya disebut fulan di sini ya. Kepada ya, maksudnya di sini kan tidak disebutin dek nama orangnya. Serahkan fulan atau kerabatnya kepadaku, biar ku penggal lehernya. Serahkan Uqail, serahkan. Iya, karena kan karena mereka itu selalu membuat Islam itu terasa sulit bagi pemeluknya ya. Serahkan Uqail bin Abu Thalib kepada Ali bin Abu Thalib biar dia penggal lehernya. Jadi Uqail bin Abu Thalib berarti keluarganya dari Abu Thalib. Kan banyak ya, karena banyak yang menjadi tawan itu adalah kerabat atau keluarga dari para sahabat ini, termasuklah Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian serahkan pulan kepada Hamzah saudaranya biar dia memenggal lehernya, agar musuh-musuh Allah mengetahui bahwa di dalam hati kita tidak ada rasa kasihan terhadap orang musyrik, pemuka, pemimpin dan para dedengkot mereka. Kalau ya, walaupun keluarga, entah dia orang kaya atau orang yang terkenal, tokoh masyarakat ya, maka itu tetap dihukum ya. Nah, Rasulullah pun cenderung kepada pendapatnya Abu Bakar, karena pendapatnya Umar itu ya iya terlalu iya, maka pendapatnya Abu Bakar ya. Iya, karena Abu Bakar itu orangnya kan lembut. Jadi dia cuman meminta tebusan kepada tawanan tadi ya. Nah, inilah penuturan Umar bin Khattab pada keesokan harinya. Aku menemui Rasulullah pada saat itu Abu Bakar ya, bersama Abu Bakar. Keduanya menangis. Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang membuat engkau menangis dan sahabat engkau ini. Jadi Abu Bakar menangis, Rasulullah menangis. Jika aku perlu menangis, maka aku pun akan menangis. Jika aku tidak perlu menangis, aku pun tetap akan menangis karena engkau berdua menangis. Ya, jadi saling tangis menangis. Ya. Ya, karena merasa ikut ingin merasakan juga. Iya ya. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh kedua sahabatnya. Beliau menjawab, aku menangis karena permintaan yang disampaikan rekan-rekanmu kepadaku, agar meminta tebusan dari mereka, padahal dahulu siksaan yang mereka tawarkan kepadaku dulu lebih dekat dari pohon ini. Yang beliau maksudkan itu, yang Rasulullah maksudkan adalah sebatang pohon yang ada di dekat Rasulullah. Jadi siksaan orang-orang kafir Quraisy terhadap orang-orang Islam termasuk Rasulullah itu hampir setiap hari dan terasa sangat dekat. Maka apa yang terjadi? Allah menurunkan surat Al-Anfal ayat 67 sampai 68. Makana linabiyyin ayyakuna lah asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizul hakim. Laula kitabum minallahi sabaqa lamassakum fima akhastum azabun azim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalian menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian.
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kalian ditimpa siksa yang besar, karena itu tebusan yang kalian ambil. Nah, maksudnya ini ketetapan yang terdahulu itu ya disebutkan pada surat Muhammad ayat 4. Setelah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Nah, boleh saja mengambil tebusan ya dari tawanannya selagi tawanan itu tidak disiksa. Jadi jangan menyiksa tawanan, tapi minta saja tebusan kayak gitu ya. Adalah pendapat yang lebih diambil, yang lebih banyak dari para sahabat termasuk Abu Bakar ya, kecuali Umar yang itu yang sangat termasuk pendapat yang kejam ya, makanya Rasulullah menangis kayak gitu. Padahal orang-orang kafir itu sangat kejam pada umat Islam sampai segitunya. Tapi ini disebutkan pada surat Al-Anfal ayat 6, 7, 6, 8 ini, kalian menghendaki harta duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat. Jadi memang kecenderungan manusia itu pasti ke harta duniawi, tapi alangkah baiknya jika itu kepada tujuan yang sebenarnya, itu kekayaan atau harta akhirat ya. Diturunkan celaan karena mereka menawan orang-orang kafir, padahal sebelumnya tidak ada peperangan ya. Kemudian mereka bisa menerima tebusan tidak hanya dari orang-orang jahat yang tidak menjadi tawanan di medan perang, tetapi juga dari para penjahat perang.